Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata kuliah Statistika Bisnis 1. Kali ini Bapak akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu masuk ke materi metode setengah rata-rata atau semi-average method. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai metode tren linier, ya, yaitu dengan menggunakan least square method atau metode kuadrat terkecil. Nah, sekarang hari ini kita masuk yang bentuk kedua adalah metode setengah rata-rata atau semi-average method. Ya, untuk metode setengah rata-rata atau semi-average method ini dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Nah, saya mencontohkan di sini untuk data yang genap dulu ya, data yang genap. Oke, kegunaan metode setengah rata-rata atau semi-average method ini adalah untuk metode forecast atau peramalan penjualan, ya. Oke, contoh kita lihat contoh soal pertama yaitu toko Abah Kong mempunyai data penjualan selama 8 tahun terakhir. Dengan data yang dimilikinya, toko tersebut bermaksud membuat forecast atau peramalan penjualan yang dimiliki sebagai berikut. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ada 8 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2003, kemudian 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Kemudian di sini ada unit penjualannya 76.000, 84.000, 96.000, 112.000, 120.000, 150.000, 158.000, dan 172.000. Ya. Jadi ini data penjualan toko Abah Kong selama 8 tahun terakhir. Nah, kemudian kita dilihat di sini persoalannya yaitu berdasarkan data di atas, saudara diminta pertama untuk menentukan persamaan garis tren dengan menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Ya, kita mencari persamaan tren liniernya dulu dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Kemudian pertanyaan kedua, menentukan forecast atau peramalan penjualan tahun 2011. Ya. Oke, sekarang kita lihat jawab di sini. Kita buat kondisinya seperti ini, ya, sama dengan yang di atas. Tapi di sini kita sisipkan ada X di sini, ya. Di sini itu kita tandain jadi dia mulai dari tahun 2003 itu -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Di sini penambahannya adalah 22 ya, 2 poin, 2 poin. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk menggunakan metode semi-average method, ini kita bagi dua dulu pertama ya. Ya, kita bagi dua dulu yaitu dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006 ya, sampai 2006 ya. Ini 4 kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Berarti ini kan sama ya. Nah, ini kita blok lah ini, misalnya kita warnakan ini ungu abu-abu ya. Ini saya tandain dengan warna abu-abu misalnya. Ya. Atau kita tandain warna kuning lah ya. Kita beri warna kuning ya. Ya, sebentar.
Jadi yang dari tahun 2003 sampai 2006 ini kita beri warna kuning ya. Nah, untuk membedakan ya. Sedangkan tahun 2007 sampai 2010 kita beri warna biru ya. Misalnya kita akan beri warna biru. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bagi dua dulu ya. Nah, namanya juga semi average ya. Jadi kita bagi dua. Nah, setelah dibagi dua ini ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu yang per 4 tahunnya dari tahun 2003 sampai 2006 dan 2007 sampai 2010 ya. Untuk yang 2003 sampai 2006 kita jumlahkan dulu. Nah, kita buat di sini satu kolom lagi ya. Satu kolom lagi misalnya. Ya, saya tambahkan satu kolom lagi ke kanan. Nah, ini ya. Ini jumlahnya. Jadi misalnya kalau kita blok begini, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, jumlahnya 368.000 ya. Jadi 76.000 kita jumlahkan dengan 84.000 tambah dengan 96.000 ditambah 112.000. Jumlahnya 368.000 ya. Nah, 368.000 ini kemudian kita cari rata-ratanya. Kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4 ya. Rata-rata per tahunnya berapa ya. Jadi kalau kita bagi dengan 4 ini ya, didapatlah rata-rata per tahunnya yaitu 92.000 ya. Nah, jadi dapat nih 92.000 rata-rata per tahunnya. Ya, kemudian yang tahun 2007 sampai 2010 pun kita jumlahkan, sama ya. Kita jumlahkan ya. Di sini ya. Kita taruh di sini ya. Nah, 600.000 ya. Kemudian kita bagi juga dengan 4, kita mencari nilai rata-ratanya per tahunnya berapa. Ya. Jadi 600.000 dibagi 4 ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, dapat 150.000 ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tahun yang 4 tahun yang pertama nah rata-ratanya 92.000, 4 tahun kedua rata-ratanya 150.000. Nah, bila sudah begini ini sudah bisa kita cari. Jadi ini sudah dapat ini nilai A-nya ya. Ini nilai A kecilnya. Jadi nah, ini nilai A kecilnya ya. Nah, jadi A kecilnya di sini yaitu 92.000 ya. Sedangkan nilai B-nya ini belum dapat ya, belum ada. Jadi ini konstantanya A-nya 92.000 sudah dapat, B-nya belum. Nah, B-nya di sini yaitu kita cari dengan cara mengurangi rata-rata tahun kedua ya, 4 tahun kedua dikurangi dengan rata-rata 4 tahun pertama. Ya, jadi kita kurangi 150.000 ya dikurangi 92.000 ya. Nah, kemudian dibagi hasilnya dibagi 4 ya. Jadi kita taruh nanti di sini ya. Nah, ini misalnya ini kita kurangkan ya. Nah, hasilnya kan kita taruh di sini ya, kita bagi 4 ya. Kemudian 58.000 ini dibagi 4 ya,
Hasilnya berarti 14.500. Nah, inilah nilai B-nya. Ya. Berarti setelah didapat nilai A-nya 92.000 dan B-nya 14.500, maka tinggal kita masukkan, ya. Nah, jadi persamaan liniernya yang terbentuk kan biasanya Y sama dengan A plus BX, ya. Berarti ini kita tinggal masukkan saja Y sama dengan A-nya 92.000, ya, ditambah dengan B-nya 14.500 X, ya. Kita masukkan X-nya. Itu ya. Nah, ini sudah menjadi persamaan liniernya seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan, nah ini sudah terjawab pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama yaitu mencari persamaan liniernya. Jadi ini sudah dapat persamaan liniernya, ya. Ini saya tandain, ya, persamaan liniernya. Misalnya kita warnain, ya, apa? Kita beri warna aja kuning, ya, misalnya gitu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini persamaan linearnya sudah dapat. Berarti kita masukkan, nah, untuk mencari peramalan atau forecast tahun 2011, ini kita tambahkan dulu, ya. Nah, jadi ini kita masuk. Di sini tahun 2011-nya, 2011. Nah, ini kan kita belum tahu nih berapa unit penjualannya, ya. Kemudian di sininya kita tinggal tambahkan lagi 2, ya. Tadi kan di sini semua menambah 2, min 3 ditambah 2, min 1, min 1 tambah 2, 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2 berarti di sini 13. Ya. Oke. Berarti, ya. Kalau kita lihat, kita ke bawah dulu, ya. Atau di sini. Kita naikkan aja di sini. Nah, forecast penjualan tahun 2011 berarti kita tinggal masukkan aja, ya. Y sama dengan 92.000, ya, ditambah dengan 14.500 dikalikan X-nya berarti di sini 13, ya. Berarti X-nya 13, ya. Nah, kita tutup. Nah, kemudian, ya, berarti, ya, kalau kita jumlahkan, ya, begini kita turunkan aja, ya, kita turunkan biar langsung. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, persamaan linier ini berarti didapat, ya, untuk mencari Y-nya, Y tahun 2011 berarti kan. Jadi di sini Y tahun 2011 sama dengan, ya, ini kita tulis juga Y 2011, ya. Berarti 92.000 ditambah 14.500 kalikan 13. Ya, berarti ini kita masukkan dulu 92.000 ditambah, nah, ya, yang ini kita kalikan, ya. Oke, ini kita kalikan aja. Ini kita kalikan, nah, ini 14.500 kita kalikan 13, berarti dapat, ya, kita taruh di sini 188.500, ya. Nah, kemudian 188.500 ini kita jumlahkan dengan 92.000 yang tadi, ya. Jadi ini kita tulis lagi Y 2011, ya. Y 2011
sama dengan, nah ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, ya. Nah, kita masukkan di sini, ya. Oke, didapatlah peramalan di tahun 2011, peramalan penjualan tahun 2011 adalah sebesar 280.500. Nah, ya. Ini kita masukkan ke dalam tabel, ya. Ini kita masukkan ke dalam tabel yang tadi di atas. Ya, jadi di sini besarnya adalah sebesar 280.500 penjualan untuk tahun 2011. Ya, itulah dengan metode semi average method ya, atau semi rata-rata. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian nanti dilanjutkan tugasnya. Dan kita akan bertemu kembali pertemuan mendatang dengan materi yang lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya tetap dan terus sampai akhir. Terima kasih.